Halo semua, selamat datang di Dance Talks Pop oleh Indonesian Dance Festival atau IDF. Dance Talks Pop adalah program publik terbaru IDF, sebuah bincang hangat yang ringan namun mendalam tentang pengalaman dan refleksi para pelaku seni, khususnya tari, dalam memaknai tari dan koreografi, baik di atas panggung pertunjukan maupun panggung pergaulan sosial. Di program ini, kami membahas dan mengapresiasi beragam jenis kerja tak nampak yang penuh sukacita, juga tantangan di balik panggung. Sebab kami percaya bahwa tari untuk semua orang, karena kita semua sebetulnya mengalami dan melakoni gerak koreografi dalam keseharian hidup kita. Selamat datang sekali lagi di acara Dance Talks Pop edisi ke-10. Halo, perkenalkan nama saya Maria Darmaningsih, co-founder Indonesian Dance Festival yang dikenal dengan nama IDF. Sejak 1992 bersama dua rekan saya. Sebelumnya saya adalah pengajar Fakultas Seni Pertunjukan IKJ, jurusan tari. Saya pun adalah pendiri sekaligus pengajar di Ardanari Studio and Performing Arts Management. Pada episode kali ini, saya akan menjadi moderator dan pemandu obrolan hangat selama 1 jam. Di episode 10 ini kita akan mengulik mengenai seni dan mindfulness. Di episode kali ini, saya ditemani dengan seorang yang punya very special profile dan paham betul mengenai seni dan mindfulness. Dia juga adalah teman saya, yaitu Venerable Ugyen Pemalunduk. Halo. Halo. Maaf ya, kadang-kadang aku masih suka manggil Mas Paul gitu, padahal sekarang sudah ada nama khusus. Kalau gitu saya perkenalkan dulu ya. Ugyen Pemalunduk terlahir di Oktober 1967. Memulai karirnya sebagai seorang seniman bermultitalenta. Ia yang selalu menganggap karirnya hanya hobi saja ini, kembali pulang ke tanah air setelah 26 tahun menimba pengalaman hidup di US dan mengabdikan dirinya untuk menjadi mentor pro bono seniman-seniman dan anak-anak negeri yang ingin berstandar lebih dan go internasional. Perjalanan panjangnya dari nol hingga menemukan jati diri telah meliputi berbagai pengalaman seperti dinominasikan sebagai pemeran pembantu terbaik oleh US Theatre Guild atas perannya sebagai Woodstock di Broadway dalam Snoopy, The Musical. Ia juga meraih Jury Mention Award di Art Design and Photography Exhibition di Tulsa, Oklahoma, serta bergabung dalam Street Theater Manifesto Tour di Belanda. Selain itu, ia juga telah bekerja dalam produksi film Hollywood bersama Sean Penn, film pemenang Oscar Milk, Benjamin Bratt, La Mission, dan Julia Roberts, Eat, Pray, Love. Ia pernah mengkoreografi dan mengkonsep batik fashion di Milan, Italia, serta menjadi stylist dan mentor untuk berbagai kontes kecantikan seperti Miss Asia California, Miss Asia USA, dan Miss Teen Asia USA. Ia juga pernah menjadi stylist untuk Banana Republic di San Francisco, serta menjadi salah satu stylist dan make-up artist untuk keluarga Presiden Obama dalam inaugurasi kepresidenan di Gedung Putih, Washington DC, dan kunjungan ke Indonesia. Sekitar 4 tahun yang lalu, ia bertemu dengan 2 orang guru yang dengan hebatnya membuat perjalanan hidupnya berbalik 180 derajat. Setelah dari India, ia siap melepaskan dunia dan menerima sumpahnya
di Namdroling Monastery, Karnataka, India. Dan keputusan itu membawa seorang yang awalnya bernama Paul Amron menjadi Ugyen Pema Lunduk sebagai nama mongnya. Halo Mas, Halo. Venerable Ugyen. Aku harus membiasakan untuk mengundang Nggak apa-apa, Venerable nggak apa-apa Ugyen. memang. Senang, bahagia juga. Senang sekali ketemu, udah lama banget ya nggak ketemu, tiba-tiba sudah menjadi seseorang yang seperti ini, luar biasa. Boleh cerita Mas, gimana ya perubahan hidup yang luar biasa itu gimana sih ceritanya gitu? Mungkin bisa sharing buat kita juga saling belajar gitu Mas. Saya juga masih belajar kok. Jadi ya memang perjalanan hidup itu kita nggak pernah ngerti sih ya. Kalau Mbak Maria ketemu saya itu terakhir kapan sih? Mungkin 4 tahun lalu pas COVID ya. Iya pas COVID. Pas COVID Di saya ke Sanur Bali. ya. Cuman kita saling mengenal udah jauh. Oh, kan, udah ya? lama sekali ya, on and off gitu ya. Yes. Dan itu Mbak bisa ngelihat gaya hidup saya, karir apa, itu semua kan kaget juga. Itu termasuk saya sendiri kaget. Karena ya saya itu nggak pernah mengira bahwa saya akan menapaki jalan seperti ini juga. Kan tidak ada yang namanya planning toh ya. Tapi ya sebentar aku mau ini menggambarkan. Jadi dulu saya kenal Mas Amron Paul itu sebagai seseorang yang jenius dan kesana sini pecicilan gitu bahasa Jawanya. Ini dikerjain itu dan semua sukses, semua jalan. Terus tiba-tiba ada saatnya saya lihat di IG sakit keras gitu. Itu yang saya lihat ya, tapi saya selalu menghargai karena memang very special person buat saya melihat Mas Am. Sekarang Venerable Ugyen tuh harus kulino ini. Monggo. Itu hanya nama, nggak apa-apa, nggak terlalu penting juga. Ya, makanya memang saya juga terkejut sendiri ketika saya kok tertarik, dan itu benar-benar bukan terplanning. Kalau orang kadang-kadang kan ya kita planning dulu, apalagi kita di Amerika itu selalu dituntut untuk pintar mengorganisasi, planning beyond yang di hadapan kita gitu kan. Jadi ya planning saya dulu ya karir terus naik ya karir terus. Cuman tiba-tiba pengen pulang ke Indonesia kan setelah dapat semua yang saya cita-citakan. Saya pulang ke Indonesia dan masih celelean ya. Nah, tiba-tiba ada di satu poin sekitar 4 tahun yang lalu, saya ketemu seorang suhu dan itu suhu hebat sekali buat saya. Ya, memang waktu itu saya belum bisa menilai karena saya masih self denial, masih banyak yang harus saya pelajarin. Saya merasa ego saya tinggi banget waktu itu karena saya merasa saya pernah sekolah di sini, saya pernah meraih ini, saya pernah ke sana ke sini. Isinya itu benar-benar beliau itu nggak yang langsung ngantem di satu pelajaran, cuman dia tuh memantau saya tapi perlahan-lahan mengikis ego saya, mengikis semua ini dengan lihainya ya. And then tiba-tiba di tengah perjalanan setahun setelah saya belajar itu tiba-tiba saya sakit, dan waktu sakit itu benar-benar dokter sudah kebingungan nih sakit apa ini itu, dan saya buta 80%. Dan tubuh sudah habis dalam waktu 2 minggu, dan akhirnya ya sudah dinyatakan bahwa pasti akan meninggal, suruh bawa pulang. Akhirnya saya pengen pulang ya kembali ke Jogja, kan memang saya punya rumah di sana waktu kecil ya. Ya di sana pun akhirnya sudah pasrah, semua juga sudah bingung gimana cara take care. Dan dengan mata saya yang dulunya saya orang kreatif membutuhkan mata saya, tiba-tiba sudah kayak harus pakai tongkat, saya hanya bisa lihat hitam putih, nggak bisa lihat wajah, jadi tergantung dengan orang lain kan. Dan bagaimana saya mau pelajari baca braille atau apa, kan sudah susah, umur saya sudah segini, gimana? Ya keputusasaan, marah itu ada semuanya. Tapi untung saya ingat dengan guru saya yang pertama saya temuin itu, sehingga saya lebih silence.
jangan berisik, jangan marah, jangan menyesal, jangan menyalahkan apapun. Nah, disitulah saya mulai belajar. Saya kembali lagi bermeditasi. Dan itu hasilnya tiba-tiba di satu hari saya bisa ngelihat lagi. Saya bisa melihat warna walaupun tidak sempurna. Sampai sekarang sebenarnya tidak sempurna juga. Cuman jauh lebih baik daripada dulu nggak bisa apa-apa tanpa bantuan orang lain. Nah, di sini saya menemukan ternyata meditasi itu powerful banget. Kalau kita bisa meyakini, menerima, dan ada rasa. Ya memang pada umumnya kalau kita meditasi itu kan pikirannya untuk relax. Ya betul, itu salah satu efek awal dan kulit itu relax. Tapi begitu selesai meditasi biasanya kita pulang ke rumah nih, ngelihat lagi masalah, ngelihat utang kita, ini itu pusing lagi. Jadi kayak hanya makan pil kan, begitu selesai puyat kambuh lagi. Nah, guru saya itu secara saya nggak sadar itu melatih beyond itu. Jadi sehingga saya yakin meditasi tadi mendorong saya menjadi sembuh sendiri. Jadi it's healing, it's very healing. Tapi memang ketika healing ya kita disuruh nggak berisik, disuruh tenang. Nah, ya udah sampai akhirnya ketemu guruku yang kedua kali dari Butan langsung dan dia lebih lagi memberi teaching saya lebih dalam, tapi di saat itu saya kan sudah menerima, sudah mengerti. Jadi sepertinya lebih mudah. Tapi saya memang harus berterima kasih dengan guru saya yang pertama yang dengan lihainya menguras habis saya punya attachment, ego, marah, jealousy, yang ketidaktahuan saya. Jadi akhirnya guru saya yang kedua bilang, sudah, kamu sekarang sudah siap. Kalau kamu siap, ambillah sumpah. Karena memang tali karma saya itu memang harus diputus benar-benar. Jadi bukan berarti orang mau ini harus jadi biksu, harusnya enggak. Nah, untuk my case itu saya harus memutuskan itu. Akhirnya saya saya dikirimlah ke India, padahal India itu juga tempat yang saya paling nggak suka dan nggak mau. Sama dengan Jakarta, saya dulu paling nggak suka untuk ke Jakarta. Mau ke Jakarta aja udah muntah-muntah, udah pusing kepala. Sekarang tapi ditaruh di Jakarta. Di Jakarta belajar dengan beliau setahun. Kemudian ketika suruh ambil sumpah, saya pikir saya dikirim ke Bhutan atau kemana. Saya mau deh kalau ke Bhutan. Ternyata kok malah India. Nah, ternyata dalam hidup ini itu benar-benar ternyata kita punya trauma-trauma tersendiri dengan tempat. Kenapa kita nggak senang, kenapa ini itu, padahal belum pernah saya ke India tapi udah nggak senang, berarti ada trauma yang terjadi sebelum ini. Itu past life, cuman kita tadi tidak ingat, kita railing. Nah, ketika saya dikembalikan di sana ternyata untuk berdamai dengan fear kita, damai dengan trauma kita. Nah, setelah saya di sana, saya mulai belajar lagi lebih dalam lagi, dan pembelajarannya itu aneh banget. Ketika di Indonesia, kita tentu belajarnya tentang ini syair sutra ini harus bisa begini. Itu kan juga stres buat saya sendiri ya, umur sekian, gimana hafal belajar. Itu jutaan sutranya. Tapi justru di India itu saya dibilang, what you have to do is to unlearn everything. Kita harus mengupas, buyarin semua. Konsep itu terbuyar semua. Dan saya mulai memandang lagi bahwa pelajaran ini adalah sebuah filosofi hidup. Jangan kau pandang hanya mentok di religionnya, di agamanya. Nah, disitulah saya mulai menyadari. Ya, karena bahasa lain tuh detachment. Betul, gitu, karena kan, inti dari ajaran kami itu salah satunya adalah to detach. There's no attachment. Kalau kita grasping, kita benar-benar mencengkram juga ajarannya, itu kan juga attachment. Dan itu juga enggak boleh. Nah, di sini dibolak-balik, akhirnya kedamaian itu hadir di dalam diri saya, dan akhirnya saya boleh suruh pulang. Pulanglah ke Indonesia, then help other people. Nah, itulah ya. Sekarang akhirnya saya dulu stylenya tidak begini. Sekarang ini tiba-tiba jadi bicara
kostum juga kan, Yes, Mas yes. dengan kostum gini, saya dengan kostum gini. Ditanyain dong kenapa saya pakai kebaya. Iya, lah Minta saya ditanya. itu nggak bertanya karena apa, ya sudah cocok, udah pantes. Kita sebagai orang Indonesia budaya, kebaya, Heeh, ya ya. sangat 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 Aku tuh bagus. bahagia sekali kalau pakai Mmm, kebaya, rasanya itu that's it. identity kan. Yes. Nah, kita kan dalam hidup tuh seringkali goleki apa toh gitu Ya, kan, yes. mencari apa dan Mmm, akhirnya identitas kita tuh apa, mmm, siapa, mau kemana gitu ya mmm, Mas ya. ya, Dan aku tuh belajarnya banyak dari menari ya. malahan. Mbak udah pakarnya memang, Ya dari belum dulu. sih kalau pakar, cuma Oh, bener. bikin bahagia aja kalau nari itu Mmm, kayak mmm, kadang-kadang pengen nangis, malah dulu maaf ini mmm, semua udah sepuh-sepuh. Saya dulu waktu masih anak kecil-kecil ya, mmm, kalau anak-anak udah tidur, aku malam-malam bangun kayak gendruwo ya, joget dewe Mas, joget tuh heeh, perasaannya segala macam rasa tuh ada dalam diri kita, tubuhku dan terasa gitu betul. kebahagiaannya. Terus Iya, aku sempat mau nangis karena kok nggak bisa ya, kan saya nari mmm, Jawa dari mmm, kecil. mmm, Nari Jawa kan selalu gitu, jadi mau ya, naikin tangan tuh sampai mau nangis karena nggak bisa meraih mmm, mmm, sesuatu, itu mmm, proses gitu ya. iya, iya, Tapi kok sekarang aku udah menerima semua, mau begini, mau gini, mau gini, ini semuanya memang sudah, karena iya, umur mungkin ya, iya, mosok ya ora ketemu-ketemu iya ya iya iya, kebangetan. betul. Tapi tadi saya seneng banget Mas tentang eling, Mmm, eling. mmm, Karena eling itu kalau dalam bahasa Jawa diterjemahkan bahasa Indonesia hanya sekedar ingat, ingat. mmm, Padahal kan eling itu maknanya luas sekali. iya, Nah, dalam tadi Mas juga Venerable Ugian juga bilang eling itu gimana menurut Mas tuh? ya. Ya, eling mempunyai, tergantung kita ngelihatnya. Kita ngelihatnya dari luar atau dari dalam. Kalau Hmm, eling dari luar ya hanya sekedar ingat tadi. mm-mm. Kalau kita sudah mulai masuki ke dalam diri kita, eling itu sebenarnya menggugah kesadaran sejati kita, kesadaran ilahi kita. Kita ini sekarang saya terlahir menjadi seorang Ugian Pemalundut. Itu kan nama ya. Mm-mm. Nah, kembali lagi ke Paul Amron lahirnya hanya di tahun 67. Hmm. Nah, kita hanya eleng atau ingat yang hanya di tahun itu. Padahal kalau menurut ajaran kami, kita mempunyai past life sebelumnya. Nah, Hmm. kesadaran itu sebenarnya adalah kesadaran yang kita cari, bukan lagi Paul Amron atau Eugen Pemalundut, tapi siapa diri kamu dulu itu Iya, siapa. iya, Kamu harus ingat, sadar, karena mereka adalah kesadaran itu tadi yang paling bijaksana karena sudah berjalan ribuan tahun loh. Sudah pernah menjadi apapun, laki, iya. perempuan, binatang, or anything. Hmm. Jadi, kita di sini melatih diri supaya masuk ke dalam dan mencari tadi, mengobservasi Mm-mm. siapa di dalam saya, Mm-mm. ya. Mm-mm. Nah, itu Mm-mm. diulang lagi, kamu mengobservasi. Kamu yakin yang kau observasi siapa? Nah, saya kan Iya. ditanyain guru, katanya mengobservasinya juga ya tadi Paul ini siapa? Berarti aku harus masuk ke Paul lagi. Nggak bisa. Kamu harus sampai ngerti bahwa tidak ada lagi kata saya. Tidak kata aku itu nggak ada lagi. Golek Oh. ono, golei. Carilah. Gitu kan. Nah, akhirnya kalau kamu mengobservasi, are you sure kamu mengobservasi atau kamu yang diobservasi? Mana? Nah, itu yang Hmm. membuat tiap hari sebenarnya meditasi itu kita Iya, dalam sekali. iya, Nah, ketika kita tahu kesadaran kita pasti tahu kok iki ora eling ki opo. iya, Nah, akhirnya iya, kan mencari ini. Makanya kadang-kadang kita disuruh memvisualisasikan ini ada Buddha, ini ada Tara, ini ada ini. Itu seakan-akan hanya cermin. Kita bukan berarti menyembah, hmm, itu nggak ada. iya, Jadi iya, iya, iya. kita kalau belum ngerti, kita kan perlu sekali kaca ya. Kaca, Ah, iya, ini kaca, iya, saya cakepnya, rambutnya heeh, iya, begini, begini. Tapi lama-kelamaan ketika kita sudah ngerti, kita bagusnya begini, begini, kadang-kadang tidur aja udah langsung berangkat kerja, udah ngerti, tek, 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 iya, tek, pergi. Nah itu sama, kita diajarin untuk mencari itu dari iya, situ dulu. iya, 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 Oke, ini ada ini, ada ini. Setelah itu ya kita masuk, kita bisa mengidentify. Misalnya nih Avalokiteswara itu seorang hmm, bodhisatwa yang welas asih. hmm, Terus kadang kita bilang,
iya ya, aku kok gampang kasihan ya dengan orang. Nah, Mhm. ternyata itu yang kau cari kan tidak di luar, ada di Di dalam dirimu ya, dalam. dirimu juga hafal kita suara. Iya, betul. Makanya cermin tadilah kita harus goleknya jangan Mmm, keluar, tapi mhm. justru ke dalam kita mengidentifikasi itu dan akhirnya kita nyaman. Setelah nyaman, ya apapun yang terjadi di luar kita nggak akan mempengaruhi Iya emosi betul. kita gitu. Aku kata golek itu jadi ingat Ya itu ya ya ya, tari golek ya. heeh, tari Heeh, golek. mmm, Jadi di Jogja itu ada yang namanya tari golek. mmm, Itu biasanya sebagai penutup wayang kulit, ada tari golek, sepertinya golek ono dhewe, kowe iki mmm, entuk dapat pelajaran apa sih dari iya, cerita wayang kulit kan mmm, tergantung kita. yes, Nah, tari golek itu saya sering menarikannya tari golek mmm, pada suatu waktu ketemu guru yang udah almarhum Mas Ben mmm, Soeharto. Pak Ben. Maria, Pak Ben, Ya, kowe kok isih jogete golek terus ki kayak apa sing mbok goleki gitu kan. Madeg aku, iya ya udah punya anak 3 goleki apa neh ya gitu ya. Tapi dalam perjalanan waktu demikian saya sering menari makin lama makin ada apa ya kalau dalam Islam itu ilmu khudori ya. Jadi yang mmm, dialamin itu memberikan pelajaran bagi hidup yes, saya bahwa tari golek surung dayung itu pertama menari lihat depan, ke kanan, joget-joget, ke kiri, joget-joget, kembali ke tengah, mmm, joget stilit, terus mhm, pakai sampur. Itu dia gini, mmm, kayak lihat cermin. nah, Habis itu yes, cerminnya diturunin, tek, terus dia gini, menerima diri. Ya mmm, wes, kowe iki arep nang ndi neh to? mmm, Wong mmm, kabeh-kabeh ya ana nang awakmu dhewe, mau mmm, irunge apa, mau ini, mau itu, mmm, sifatnya apa, kan itu kayak lihat cermin juga iya kan? iya iya iya, Akhirnya, oh ternyata semuanya di dalam. jadi aku Iya, pikir aduh luar biasa ya. Terus tari serimpi juga mmm, ternyata emang tarian Jawa dan saya percaya tarian suku lain juga, tapi mhm, kebetulan saya orang Jawa dan saya mendalami tari Jawa, ngelakoninya tari Jawa. Serimpi mmm, misalnya kan. iya, Serimpi itu pakaiannya sama, mmm, pakai keris, saling nusuk. busuk, Tapi betul, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, kalah. Dan dengan pakaian yang sama berarti kan cermin. betul, Berarti itu kalau dalam Islam kan jihad, yes bukan yes, akhirnya menusuk diri juga. iya, Jadi musuh yang paling berat tuh akhirnya diri kita ternyata kok ya yang sendiri, repot tuh ya kita kita sendiri, sendiri, yang susah masalah ya yang gawe sapa? kita Kita sendiri. sendiri, betul betul betul. Makanya tari Jawa, ya karena saya juga, besar di Jawa, ibu dari Wonogiri, ya kan di Solo juga. Jadi Hmm, aku dulu nggak ngerti, Mbak, tak pikir ya kalau nari Jawa, gamelan, ini, itu ya sekedar tarian iya, toh iya. gitu, Mm-mm. sekedar repertoire yang ini Mm-mm. itu. Ya kalau kita melihat gitu ya udah, ya itu hanya suatu tontonan ya dan kita juga bisa bosen karena itu repertoire. Iya. Tapi setelah saya belajar di dalam saya punya belajar ini ya, belajar Dharma dan Buddhism ternyata simbol-simbol yang di Jawa itu penuh sekali dengan persamaan dengan yang saya pelajari selama ini. Luar Dan biasa ya, heeh. itu berarti kita punya nenek moyang itu pasti dekat juga dengan ajaran-ajaran ini sehingga Mhm, mudranya, simbolnya itu mhm, mempunyai arti yang sama, repertoire. Berarti apa? Itu lingkaran yang kita hidup ya mhm. cuman melingkar dan mengulang dan mengulang dan Mengulang terus, mengulang. ya betul. Kemudian, cermin tadi ya, Iya, kita belajar dari cermin itu sebenarnya diri kita iya, sendiri, iya. mencari dan bahkan sebuah tarian itu juga, persembahan, Persembahan, bukan untuk menari untuk orang lain. Karena di Jawa dulu kan tidak ada yang tontonan, itu kita mempersembahkan toh, ritual, ritual toh. persembahan. Nah, Iya, sama. Jadi dan guru saya juga bilang, "Kamu pikir meditasi itu hanya begini, diam?" Tidak, banyak sekali. Kita bermantra, kita nyapu, kita ini, itu sebuah meditasi. Ya memang semuanya ada ya. tingkatan-tingkatan pelajarannya sampai kemana. Di Iya, awal memang ya begini dulu supaya kita bisa heeh. fokus. Tapi memang loh tarian tadi, tarian Jawa itu penuh banget dengan filosofi Mhm. filosofi Buddhis Iya betul. antik ya. Jadi ini ya, kalau dalam dunia seni pertunjukan kan Hmm, seni pertunjukan, ya menunjukkan betul. gitu kan, itu dunia modern. Tapi sebetulnya kalau secara tradisi kita kan
yang ada di keraton itu Hmm, Bedoyo. Itu betul, kan juga penuh simbol 9 betul, 9. lubang Nah, yang nafsunya harus ditutup itu gitu kita kan. ada 9 pintu. Di dalamnya itu Oh ada gitu. juga, yes. Ya itu semuanya Ya, nyambung kan, nyambung, bukan nyambung. bukan to perform, bukan untuk Ya, memperlihatkan diri, tapi justru untuk menyadarkan orang yang melihat dengan gamelan itu supaya tek ke dalam, karena sinkron ke bikin dalam. ngantuk juga tuh ya. Ya, Gamelan ya. Jawa kan bikin apa, ngantuk dalam Hmm, arti hmm. mencapai tingkat meditatif Yes, sebetulnya ya. yes. Tapi sebenarnya Heeh. meditation itu tidak membawa ngantuk, nggak seharusnya. Enggak, Tapi ngantuk kalau tuh awak mungkin kalau yang capek. capek Si ngantuk atau kese baru. karena Iya udah sih. kita harus sadar, Mbak. Iya, iya benar Sebenarnya nggak sadar. nutup mata loh. Iya. Nari Jawa kan nggak nutup mata dan tidak Enggak. melotot toh. Iya, Begini toh. betul. Dia Iya. selalu cuman begini, ya kan? Nah, Heeh. itu sama sebenarnya rule-nya adalah itu kita Dari harus sini ya. sadar, tetap harus sadar. Kita fokus tapi sadar. Mm-mm. Patung-patung Buddha itu Mm-mm. nggak ada yang merem, kan? Iya, Sipit betul, dia cuman betul. begini. Dia sadar, dia bisa melihat kok kanan kiri ini. Mm-mm. Jadi ketika ada apa-apa, ya kita misalnya ada Sebetulnya mau lihat. ketiban lemari nih, lemari menganggap dia cuma paling set, oke, Heeh. bruk gitu. Itu juga kalau di film-film silat segala macam kan gayanya cuma Penuh. gitu, set set. Kan sebenarnya hanya mengenai bahwa tuh kalau Iya, kamu iya sadar, benar, kalau benar. enggak kamu gini terus ada maling ada ini kamu nggak ngerti gitu. Dan Iya benar, betul. ini apa namanya ritme, berbicara dengan ritme Jawa, Rhythm. tari Jawa, kita ngomong tari Jawa ya, bukan Mm-mm. yang lain. Tari Jawa itu kan sangat mengalir ya, Mbak. Mm-mm. Ini terus ngukel nih, nggak ada Iya, yang berhenti toh, nggak ada. terus Heeh. melanjut. Kayak air gitu Kayak kan, air. mengalir kayak Yes. flowing ya. Itu di Mm-mm. dalam ajaran kami disuruh selalu membayangkan semua kejadian dalam hidup kita harus kau lihat secara air. Ya. Karena Hmm. apa? Air itu mengalir. Jadi kamu mendapatkan masalah atau experience bad or good itu tidak akan tetap, pasti akan mengalir. Iya, iya, Jadi iya, jangan iya. kau cengkram, kamu sedih jangan kau cengkram. Ada orang ngomong jelek dengan kita, jangan kau cengkram. Karena itu akan berlalu seperti air. Mm-mm. Kalau sampai kita nggak menyadari ini hukum alam itu seperti itu, pasti kita mencengkram, dendam, marah, nggak bisa. Jadi harus seperti air, lihat aja. Ya wes, nggak perlu ditolak, nggak perlu difabrikasi, nggak perlu dicengkram, Iya, nanti benar. akan berlalu dengan sendirinya. Saya juga melihat ini, Mas. Jadi tarian Nusantara kita Hmm, ini nggak ada yang berdirinya jejak. hmm, hmm, hmm. Semuanya tuh mendak, Rada mendak doyong. bahasa Jawa Oke. ya. Tapi tari Kalimantan, Sumatera, Silat Mm-mm. itu semua turun ke Turun. bawah gitu. Hmm. Jadi apa ya maknanya? Aku tuh sempat juga Ya, ya, ya. nanya sana sini. Tapi emang ternyata kita tuh pengen deket dengan alam. Kita tuh bukan Membumi. sombong Ya? iki aku, bukan, Ya, tapi iki aku. ya. Egonya Menyatu sama diturunkan. alam. Nah, Betul. dunia modern itu seringkali memisahkan kita dengan alam. Iya nggak sih? Dengan tembok, dengan ini, lupa kalau kita lepas kaki itu harusnya berhubungan sama alam. Betul. Terus karena kebutuhan ya, Betul. masuk ke hutan kita mendapatkan energinya. Yes. Itu semua kan kita kayak semua tembok tanah mana sekarang? Kabeh wis dikai semen gitu loh. Yes, Rumah yes. juga ya karena Ya, kebutuhan. ya, Tapi betul. kayak semuanya tuh kita bisa Dipilah-pilah. dipilah-pilah dan dilepaskan sama alam itu. Jadi itu dualisme toh. Iya, Padahal iya. kami mempelajari pun ada katakan bahwa kita itu sebenarnya non dualism. Kita saling ketergantungan dengan apapun. Iya, iya Kamu benar. take care of semesta atau lingkunganmu, kembalinya tuh sebenarnya ke Ke kita. kita, Ya toh? iya Kita benar. aku nyalain lilin, ngasih air tiap pagi ke altar aku. Sebenarnya itu bukan lagi mempersembahkan ke Buddha. Buddha nggak Bukan. perlu lagi. Iya, Nah, iya betul itu itu. ke kita loh. Kita Iya, itu nyirami buat diri kita kita. Iya. sendiri. Kita Doa tuh juga egonya, ya. iya. Ya, Doa tuh juga yang bikin nyaman ya kita kita. kalau kita berdoa, bukan terus Gusti Allah seneng kan ya ora. Iya, iya, betul Semua banget. kembali ke Kembalinya ke kita, sini ke gitu. kita Dan semuanya. kalau di Jawa kan ada jagat cilik, jagat Hmm, gede.
Manunggaling Kawula Gusti, Yes, itu semua yes, sebetulnya maknanya kita nih bagian dari alam. Nah, betul. kadang-kadang aku mengsel sedikit aja ke Mm, dunia kedokteran atau apa mm, kan kayaknya jamu tuh nggak baik gitu. mm, Sekarang mm, orang mulai menghargai mm, jamu mm. herbal itu semua kan dari Dari alam. alam. Jadi kita tuh ya itu Iya, dunia saling, modern iya, tuh emang seringkali memisahkan padahal kita iya, harusnya iya, kembali betul. ke alam Ya, gitu ya ketika mungkin kita ya. memisahkan, kita menjadikan semesta yang limitless ini menjadi Iya. ruangan yang lebih sempit. Iya, Nah, iya. kayak belajar Jadi agama. berantem Nah, berantem. adanya, kayak Karena tikus saling yes, makan karena aku gitu. ruangku di sini, spaceku di sini, kamu di Iya, sana. Oh, berarti kamu tidak sama dengan aku, musuhan. iya, Ya kan? iya Makanya kadang-kadang benar. agama is good, ya, terciptakan untuk kita mempelajari kulit-kulitnya dari luar apa mengapa. Tapi kita menseng sedikit, kita bukannya mendapat enlightenment tapi justru menaikkan ego kita. Iya, Makanya iya, kamu iya. belajar di situ sampai di titik mana kamu harus stop, masuk lagi ke dalam. Iya. Nah, kalau kita melihat lagi dari dalam akan Enggak, beda enggak sekali. ribet Mas. Jadi Kalau nggak udah ribet. sampai situ tuh semua Betul. agama jadi satu, Jadi udah sampai persamaannya sini. kelihatan, betul. Nah, itu kita pelajarannya ada luar, dalam, rahasia. Nah, yang rahasia itu sudah kita masuk. Nah, ini di kejawen mungkin manunggale ingsun atau gusti Kawula ya, Gusti, kawula ya, gusti itu iya, iya, iya. kita sudah masuk ke dalam diri kita. Itu kita nggak melihat lagi yang namanya good or bad, black Iya, and white. dualismenya udah nggak Dualismenya ada. sudah tidak ada. Ya, benar. Nah, akhirnya siapa kita, siapa Tuhan, siapa apa itu sudah tidak ada konsepnya lagi. Itu Mm-mm. sunyata, Iya. yang kosong tapi Nanging isi, isi. isi tapi Tapi kosong di situ. Tuh. ini lingkaran. Lingkaran lagi, Heeh. betul, Kembali lagi ke betul, saya kalau ngajar ukel gitu betul, kan, itu juga emang ini sebuah lingkaran. Nah, lingkaran hmm. itu nggak pernah berhenti yang tadi. Betul, nggak ada ujungnya, nggak ada awalnya. Betul. Dan ternyata isinya itu ya di lingkaran Hmm, itu kelihatannya kosong gitu ya. Gitu betul, kan. Kebersamaan. Makanya ya, tari-tari tradisi itu seringkali membuat lingkar, lingkaran. Karena itu betul, jadi kekuatan. yes, Harusnya Israel, Palestina semua bikin lingkaran ya Mas ya supaya ya, nggak berantem ya. betul. Ya tadi berantem itu kita karena kita tuh selalu ya tadi ego toh, ego dan Iya. attachment, ketidaktahuan, ignorance kita, marah, jealousy kita di single city wis marah. Sekarang kan kayak gitu ya, emosinya tinggi. Nah, coba kalau kita ini balik ke raga kita, dengan rasa kita menari, dengan rasa kita Hmm. meditasi, dengan rasa kita belajar, ego dikesampingkan, kita pasti gampang menerima. Ketika Mm-mm. kita menerima, nggak usah disuruh aja kita sudah menjalankan ritual kita. Iya. You know? Dan Mm-mm. itu sudah menjadi bagian dari hidup kita. Orang Bali misalnya ya, Iya. itu saya Iya. respectnya tinggi ya. Di Hindu tidak lagi agama tapi memang lifestyle. Nah, di Lifestyle. Buddhis juga Iya. dibilangin Iya. Iya. itu filosofi, jangan kau anggap agama. Ya Mm-mm. percuma kalau kamu punya agama, kamu hanya bisa Jadi ngertinya dari kecil sini dan ya, kamu menciptakan ruang. Ya, mengecilkan betul. kalau iya Betul, iya betul. benar-benar. Nah, itu yang saya pelajari banyak dan saya merasa juga lega banget di umurku yang segini saya bisa menerima dan change. Karena kita tuh kalau Iya, udah umur 50 ke atas itu suruh change itu susah ya. susah ya. Itu Heeh. saya diomongin banyak orang di Secara awal dengan guru saya pertama ngeyel terus karena bilang nggak bisa saya itu begini saya bilang ini. Sekarang setelah mengerti ini semua bilang bisa, bisa. can, mau mau disepak orang sana sini silakan ya. Karena kita wis lego, Monggo gitu ya. nggak ada lagi marah, nggak ada Karena lagi utuh aneh. itu ya. Iya, iya, egonya Iya wis hilang. benar-benar. 5 racun dalam kehidupan kita yang membuat kita ini selalu gelisah perang dewe-dewe itu salah satunya adalah ya tadi ignorance ya, ketidaktahuan, kemudian ego, attachment, kemudian jealousy and anger. 5 itu kalau kita bisa turunkan pelan-pelan dan kalau bisa kita hapuskan, kita damai semua sih sebenarnya. Iya Tapi juga benar. gini, kita nggak bisa ngejudge orang, Nggak bisa, nggak bisa nggak karena bisa. itu semua juga bagian nantinya dari kita, good and bad Mm-mm. bagian dari kita juga, manunggal. Tapi Iya, bagaimana kita berdamai itu yang iya, challenge buat manusia yang seperti kami ya. iya. Berdamai itu susah. Katanya tadi kita belajar kebaikan, terus kita nggak boleh ngomongin kejelekan lah piye ini. Nah, itu guru saya selalu bilang gini, kamu tahu nggak
Untuk menjadi terang, lilin terang, itu kamu harus masuk di kegelapan. Tanpa kegelapan kamu nggak Iya. bukan terang loh. Gitu. Hmm. Itu yang saya bilang, wow, ternyata memang kita harus embrace everything. Iya, Ya, cahaya. ya, Iya, benar. Ya, tadi saya ini banget sih, tari Jawa itu dalam sebenarnya. Semoga generasi muda kita ini kalau belajar dengan rasa ya, bukan Iya, hanya iya. dengan Iya, untuk dan bisa dan menghafal aja. iya, saya sebagai penari rasanya memang Nusantara ini kan tariannya banyak sekali ya, kita kaya sekali. Jadi Ya, sebetulnya kalau didalami aku yakin pasti ada. semuanya Pasti ada ada. Kebetulan simbol-simbolnya. saya belajarnya tari Jawa, tapi Kalimantan yang halus sekali nggak Ya. bisa saya ngikutin. Terus pencak silatnya Hmm, Sumatera, hmm, terus wah semuanya itu pasti nilainya itu semuanya ada nilai yang tinggi. ya. Yang sayangnya sekarang ini kalau penari, kamu penari udah di sana aja deh gitu. Kayak Iya ya udah deh. padahal kalau semua orang menari dengan bahagia, Ya, rasanya gitu ya namanya. ya. Ada egoisnya juga nih ya keluar ya, gue sebagai penari, ayo semua orang harus menari. Nah, ini kita udah Nah DT itu ini ego lagi kan? ego lagi ternyata. Ya Betul, gitu betul. deh. Itu susah loh. Susah kita untuk aware ya tadi, Iya. aware. Makanya kalau nari Mbak Mbak Maria kan buat saya Mbak Maria ini seorang pakar sih dari saya melihat itu. Saya kan cuma hobi-hobian dari dulu. Itu kelihatan ketika Mbak menari itu tidak hanya bergerak ya karena memang itu kayak ngelakoni prosesnya dan sudah kayak nggak mikir itu yang ngelihat pakai rasa itu aja mungkin dengan merem saya bisa ngelihat kok nggak harus gini harus dilihat ini. Nah itu koneksi batin si penari dan audiens itu kan hanya bisa di build up melalui penarinya sendiri, energinya dari dalam bukan yang tampak dari luar toh. Gitu ya. Ya, makanya ya namanya master-master itu ya dipanggil master karena bisa membawa penonton sampai ke titik itu. Nah, sekarang ini kan memang ya kayak pertunjukan saja ya. Iya, Orang iya, datengin, to oke, perform ya. untuk perform. Ya Perform. bukan berarti salah juga. Enggak, iya, I iya. We Iya. have to respect generasi muda yang sudah mau Iya. belajar. Cuma nanti kok mau ke dalam lagi ini loh. Ya Iya, kayak tadi one meditasi day. jangan hanya meditasi biasa Iya, karena itu betul. powerful bisa nyampe ke sana gitu. Tapi satu lagi tuh yang kalau kita akan perform memang seringkali kan ada upacaranya dulu kan. Ya, betul. Ada tumpeng, ada itu memang semuanya itu ya memang persembahan ya. Persembahan. Nah, tumpeng itu sendiri di kami Ada itu artinya ada ya. mandala. Bener kayak tumpeng loh. Oh iya Numpuk. benar. Ya Borobudur numpuk juga. Iya, iya, iya. Ya terus ada gunungnya di tengah. Bahasanya kayak ini Gunung Merunya. Ternyata ya bener-bener itu persamaannya banyak sekali di semua agama. Nah, persamaannya sekarang kita bisa melihat banyak sekali. Jangan Ya, lihat perbedaan jangan ya. melihat perbedaannya. Ya, Venerable Ugen, saya waktu itu lihat ada sedikit potongan tentang video atau film Muara Jambi Bertutur, Ya, karya Nia Dinata. betul. Dan Mas terlibat, itu bisa ceritakan. Itu menarik ya. Teteh Nia Dinata itu ngajakin untuk saya involve menjadi salah satu narasumbernya di Muara Jambi dan saya malah nggak ngerti itu sebenarnya. Dan ternyata sampai di sana koneksinya banyak dan ini yang membuat saya sebenarnya ini. Saya tinggal di Amerika 26 tahun dari tahun 86 ya waktu itu. Saya menimba ilmu semua di sana. Pulang dan saya sudah belajar agama ini agama itu ini semuanya. Aku tuh kayak merasa gini, wow, waktu di Muara Jambi itu ternyata apa yang saya pelajari sekarang Tibetan Buddhis ya Vajrayana khususnya atau Tantrayana itu ternyata kuncinya adalah di negara kita sendiri di Indonesia. Dan ini mungkin banyak banget dari kalian generasi sekarang juga nggak ngerti loh, nggak ngerti ya. Bahwa sebenarnya apa yang kita pelajari itu berasal dari
Sumatera, dan Muara Jambi adalah satu apa ya, budaya dan sekolah yang sangat besar di zaman itu oleh Raja Darmakirti. Dan Raja Darmakirti menjadi mang yang sangat wise dan sangat tersohor di seluruh dunia, bahkan sampai ke Tibet. Dan seorang filosofi dan spiritual practitioner dari India, Guru Atisha, sampai datang ke Sumatera, the Golden Island waktu itu namanya, untuk menimba ilmu atau belajar dari Darmakirti. Tapi dia harus menunggu 12 tahun gitu di Bukit Perak di sana untuk bisa belajar menimba ini. Kemudian mereka itu belajar tentang Prajnaparamita itu lahir di situ. Nah, waktu itu di Tibet sendiri sedang mengalami penurunan di dalam Buddhism, kemudian mereka mencari guru dari luar kan. Nah, akhirnya mereka juga mendengar dari ajaran Darmakirti, and Guru Atisha ini diboyonglah ajaran itu ke Tibet. Nah, ternyata makanya ketika saya belajar, saya selalu bilang, bukannya ini Indonesia ya ada ritual lojong, itu namanya terima kasih, ini itu. Lah ini kok semua lah ini Indonesia. Nah, ternyata benar. Ada di Muara Jambi tadi. Dan itu sebetulnya apa, sekolah gitu sekolah, ya? Sekolah. Tempat pendidikan. Tempat pendidikan yang sangat besar di zamannya, dan itu sama dengan di Nalanda University di India, itu identical sekali. Sama, sangat amat. Kemudian hubungannya sama Borobudur gimana ya? Nah, selama ini konon, kan kami ya kenanya itu Borobudur ya, konon justru yang membangun Borobudur kan dari murid-muridnya dari Muara Jambi, karena kan Muara Jambi duluan baru Borobudurnya. Nah, Borobudur itu kan kayak ajarannya, sutranya di reliefnya itu supaya orang bisa mengitari, dia bisa lihat. Nah, memang fungsinya beda ini gitu. Jadi sebenarnya bukan candi, kayaknya kan sebutannya candi Muara Jambi, candi Borobudur, tapi fungsinya beda. Sebenarnya sekolah dan peradaban ya waktu itu. Dan mereka mempunyai ini sendiri juga, tarian sendiri juga, topeng di sana, dan menarik juga ternyata itu saya belajar banyak. Dan memang bahwa di zaman itu tidak ada, jadi waktu itu kan Muslim dengan Buddha itu sangat dekat sekali ternyata. Ya karena memang dianggap bahwa ajarannya itu bukan satu agama baru, tapi ya memang filosofi. Jadi mereka saling belajar dan saling benar-benar memprotek ya. Mungkin kalau tidak ada Muslim sampai sekarang habis itu Muara Jambi itu. Oh, sekarang kan puing-puing aja. Jadi itu udah sampai sekarang pun saudara-saudara kami yang Muslim yang justru melindungi. Dan Tetehnya juga seorang Muslim, dia yang membuat filmnya, dari Buddhis mah nggak ada toh. Jadi inilah kehidupan yang saling ketergantungan. Ketika kita menerima persamaan tadi, kita bisa saling belajar. Ya memang spirituality itu memang harus jauh dari ego. Egonya hilang dulu deh. Gitu. Ya, jadi kita harus bangga nih sebagai orang Indonesia, itu kuncinya memang ada di Budi sendiri, ada dari Sumatera. Katanya pun ada kata-kata di situ Nusantara itu di Butan. Tapi orang belum ngeh waktu itu Nusantara itu Indonesia. Jangan ternyata di sini. Jadi sebetulnya emang Nusantara itu udah sejak dulu ya, dan banyak sekali sejarah yang mungkin belum terkuak atau masih orang-orang tertentu yang mempelajari gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita mau mendalami itu banyak sekali bahan yang sebetulnya bisa membawa kita ke spiritualitas yang lebih tinggi. Dan gitu itu selalu ya. Budaya selalu yang mempersatukan itu selalu melalui tarian, melalui puisi, musik bahkan ya. Ya karena memang itu yang bisa mungkin masuk ke hati ya, rasa itu hanya budaya ya, seni. Kalau politik kan ya dia ngelihatnya dari bentuk yang lain, sisi yang lain. Dan menurut saya kalau melihat begitu berarti memang DNA orang-orang Indonesia itu spiritualitasnya sebetulnya sudah
tinggi. Sudah kejawen itu. Apalagi iya, apalagi kalau mempelajari dari kitab-kitab yang Iya, dulu gitu ya. betul, Makanya betul. Nabi nggak turun di sini katanya. Ini di mana? Turunnya di mana ya? Venerable Ugyen, dari bincang-bincang kita siang ini, berarti setiap manusia itu punya jalan spiritualnya masing-masing dan pencariannya masing-masing, sehingga sekali waktu mungkin wancine itu dia bertemu dengan apa tadi? Dirinya Dirinya sendiri, sendiri. masuk ke dalam, pulang Masuk ke ke rumah. dalam ya. Seperti Bima Suci menemukan dirinya juga di Betul, dalam di kedalaman laut kedalaman ya. laut. Ya, Dan kita nggak bisa judgement, kita nggak usah betul. ikut campur karena PR kita masih banyak Diri untuk kita sendiri. pulang kembali. Pulang kembali, betul. Oke, kalau gitu terima kasih. Semoga teman-teman ikut bahagia karena kita bahagia ya Mas ya. Ya, ya, sharing is caring. Ya, terima kasih untuk teman-teman IDF. Saya Maria dan Venerable Ugyen mengucapkan terima kasih, undur diri dan sampai jumpa.